Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Rafifah Elvandra dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mariani Natalina, MPD. Di sini saya akan membahas tentang para ahli yang mengungkapkan tentang teori evolusi. Adapun yang saya jelaskan itu adalah tentang teori Lamarck dan teori Darwin. Sebelum untuk mengetahui tentang beberapa pengertian dari teori evolusi para ahli tadi, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Rafifah Elvandra dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu. Dimulai yang pertama, pasti apa itu evolusi? Jadi, kita akan bahas tentang pengertian evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Nah, evolusi ini terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan akan menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Nah, dikarenakan evolusi ini terjadi secara berangsur-angsur, rupanya evolusi itu juga berubah dalam skala lingkupan cangkupan gitu. Nah, ada perbedaan cangkupan. Yang pertama yaitu mikroevolusi dan yang kedua yaitu makroevolusi. Nah, di mikroevolusi ini adalah konsep terjadinya perubahan evolusi pada skala yang lebih kecil, seperti ketika ada perubahan frekuensi atau jumlah gen dalam suatu gen di tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, makroevolusi itu adalah terjadinya evolusi dalam secara cangkupan yang besar. Di sana itu akan menghasilkan spesies baru atau hasil akumulasi makroevolusi yang lainnya. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari evolusi. Rupanya evolusi itu secara berangsur-angsur, bukan langsung berubah. Nah, rupanya juga di evolusi itu ada skala cangkupan nih teman-teman semua, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Untuk kita semua yang sudah mengetahui tentang pengertian evolusi tadi, mari kita lanjutkan tentang para ahli yang mencetuskan tentang evolusi tersebut. Yaitu adalah teori Lamarck. Beliau mengemukakan teori mengenai penurunan sifat yang diturunkan oleh suatu individu yang dimana dia menyatakan modifikasi yang diperoleh oleh suatu organisme sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungannya selama organisme itu hidup, secara otomatis akan diwariskan kepada keturunannya dan menjadi bagian dari hereditas. Nah, di sini beliau itu menjelaskan dalam suatu bentuk yaitu seekor jerapah. Nah, di dalam singkatnya di teori ini beliau itu menyebutkan itu dari suatu kebiasaan yang dimana suatu perubahan pada individu itu disebabkan oleh lingkungan dan itu bisa dirubah untuk diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya adalah contoh dari teori Lamarck. Nah, ini merupakan gambar teori dari Lamarck. Di sini, pada zaman dulu, Lamarck itu menyatakan bahwasannya semua jerapah itu berleher pendek, bukan berleher tinggi. Jadi, makanya beliau menyatakan perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan. Seperti yang diketahui, kalau berleher pendek itu pasti akan memakan daun yang rendah-rendah saja. Nah, oleh dikarenakan banyaknya jerapah pada saat itu dan sedikitnya daun yang rimbun rendah, makanya daun yang rimbun rendah pun itu habis. Dan akhirnya jerapah terpaksa harus memakan daun yang pada ranting pohon yang tinggi. Nah, di situ tercetusnya suatu teori yaitu tentang use and disuse dari Lamarck tadi.
yaitu bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengecil. Nah, bisa dilihat dari gambar yang use-nya itu adalah leher dari jerapah. Jadi, Lamarck menyatakan bahwasannya beriringan waktu dikarenakan kehabisan makanan atau daun yang rendah, akhirnya suatu organ yaitu leher dari jerapah itu berkembang untuk memakan daun yang berada di ranting pohon tinggi. Seperti gambar yang pertama, yaitu jerapah yang berleher pendek tidak mencapai ranting daun dari pohon tinggi. Nah, diikuti berulang-ulang waktu, akhirnya jerapah tersebut lehernya berubah, yaitu menjadi panjang. Nah, itu disebut use. Nah, sedangkan sisa yang lain itu ada disuse, yaitu tidak akan berubah atau biasa saja atau mengecil. Nah, akhirnya jerapah pun bisa memakan daun dari ranting pohon yang tinggi. Dikarenakan sudah berubah atau berkembang, nah itu juga bisa diwariskan kepada keturunannya untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah teori Darwin. Darwin mencantumkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang diterbitkan pada tanggal 24 November di tahun 1859. Nah, pada saat itu beliau mengadakan pengamatan di Kepulauan Galapagos di Amerika Serikat pada tahun 1835. Saat itu ia baru sampai di kepulauan tersebut. Nah, di dalam buku On the Origin tadi, beliau itu hanya membahas bagaimana proses evolusi itu terjadi. Di sini, beliau itu mengamati tentang hewan-hewan yang ada di alam sana. Di sana, beliau itu mencetuskan tentang seleksi alam. Adapun contohnya itu yaitu tentang jerapah dan burung finch. Ini merupakan gambar teori Darwin yang menyatakan bahwasannya beliau tidak setuju dengan teori Lamarck. Jadi, Darwin itu menyatakan bahwasannya pada zaman dulu jerapah itu ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Namun, dikarenakan dalam suatu kehidupan para jerapah yang berleher pendek dan jerapah yang berleher panjang itu kadang juga memakan pepohonan yang rendah-rendah untuk jadi bahan makanan juga. Dikarenakan pohon-pohon yang rendah itu pun habis, maka tinggallah pohon-pohon yang tinggi. Sedangkan jerapah yang berleher pendek itu tidak bisa menjangkau daun yang ada di pohon-pohon tinggi. Sedangkan juga untuk jerapah yang berleher panjang pasti bisa untuk mengambil daun yang di pohon tinggi tadi. Bisa dilihat dari contoh, yaitu jerapah yang berleher pendek itu tidak bisa menggapai daun-daun tersebut dan berakhir mengalami seleksi alam, yaitu seleksi dari makanannya sendiri. Jerapah tersebut tidak bisa mengambil makanan dan akhirnya mati. Sedangkan jerapah yang berleher panjang itu akan terus berkembang atau mempunyai keturunan selanjutnya untuk tetap hidup. Nah, Darwin juga mengeluarkan buku kedua yaitu yang berjudul Descent of Man and Selection in Relation to Sex, yang dimana buku ini membahas tentang manusia atau asal-usul manusia. Di sini, pernahkah kalian mendengar tentang manusia itu berasal dari kera? Nah, sebenarnya Darwin itu tidak pernah menyatakan bahwasannya manusia itu berasal dari kera. Namun, Darwin menyatakan bahwa Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera, dikenal dengan hominid. Nah, hominid ini adalah suatu famili yang terdiri dari beberapa primata seperti simpanse, kera, gorila. Jadi, simpulan maksud dari Darwin menyatakan tentang Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera dikenal dengan hominid ini, yaitu belum tentu bahwasannya manusia itu berasal dari kera. Jadi, asal-usul nenek moyang itu kemungkinan sama, namun tidak 100% sama.
Jadi bisa disimpulkan bahwasannya manusia itu bukanlah berasal dari kera. Dikarenakan pada zaman dahulu, nenek moyang manusia tetap akan menjadi manusia dan nenek moyang dari kera atau hominid ini akan berangsur tetap menjadi kera. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari teori Darwin dan teori Lamarck. Saya harap kalian semua bisa mengerti. Dan lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!